Ini seperti bau amis dan daging terbakar. Aku melihat ke sekeliling bis, tapi tak ada yang aneh. Tiba-tiba, apa itu? Kenapa bis ini berasap? Lalu orang-orang itu, seketika mereka berteriak histeris, dan sekarang mereka memiliki bentuk yang tak utuh. Ada sebagian tubuh yang terputus. Podcast horor, Bas Hantu. Kalau saja bukan karena ibuku yang sakit keras di Jakarta, mungkin aku tak akan mati-matian mengejar waktu dari Surabaya menuju Jakarta sampai aku naik bis hantu. Sepulang kuliah tadi sore, aku sempatkan mengemas beberapa barang seadanya yang bisa kubawa dari kosan. Karena tak ingin membebani ibu, aku memilih kuliah swasta di Surabaya. Malam itu, kelihatan sepi banget. Rasanya tak perlu ke terminal untuk naik bis. Selain jauh dari kosanku, juga biasanya nunggu lama. Jadi, kuputuskan untuk menunggu di persimpangan jalan besar saja. Aku lirik jam di tanganku menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Tinggal 1 atau 2 pedagangan asongan yang menemaniku di sini. 5 menit berlalu, dan mataku silau melihat sorot lampu besar dari sebuah bis yang menuju ke arahku. Akhirnya, bis yang ditunggu datang juga, senyumku dalam hati. Segera aku melompat naik setelah pintu otomatis bis terbuka menyambutku. Aku mencari bangku dekat jendela untuk menyandarkan tubuhku yang lelah. Tapi ada rasa aneh menyelimuti pikiranku. Semua penumpang bis ini tampak tertidur dengan wajah tertunduk. Mungkin mereka juga merasa lelah seperti diriku. Pikirku mencoba sedikit menghibur diri. Tak lama kemudian, aku dikagetkan oleh sosok pria yang menyentuh pundakku. Tangan itu begitu dingin, hingga menembus jaket kulitku. Mataku terlalu lelah melihat sekilas pria itu. "Ada apa, Mas?" tanyaku. "Boleh saya duduk di sini?" Suara paronya terasa asing di pendengaranku. Aku membalas dengan anggukan. "Dek, Jakarta masih jauh ya?" Pria itu kembali mengusik rasa kantukku. "Masih," jawabku sedikit kesal. "Saya mau kasih tahu, Dek. Hati-hati jika naik bus tengah malam." Suara paronya berbisik pelan. Aku tak menggubrisnya. Tiba-tiba tercium bau sesuatu yang menyengat, sampai membuat kantukku mendadak hilang. Aku menatap curiga dengan pria ini. Namun, pria di sebelahku itu sudah terlelap dengan tertunduk. "Orang aneh," gerutuku dalam hati. Rasa penasaran membuatku mencari asal bau yang semakin lama semakin menyengat. Ini seperti bau amis dan daging terbakar. Aku melihat ke sekeliling bis, tapi tak ada yang aneh. Tiba-tiba, apa itu? Kenapa bis ini berasap? Lalu orang-orang itu, seketika mereka berteriak histeris, dan sekarang mereka memiliki bentuk yang tak utuh. Ada sebagian tubuh yang terputus. Rambut mereka menipis, terkikis oleh api. Kenapa mereka? Apa yang terjadi di sini? Aku semakin tak mengerti. Aku beranjak dari tempat dudukku. Lalu dengan sisa keberanianku, aku menengok sosok pria di sebelahku dan ternyata ia sedang menatapku. Ia menatapku dengan wajah yang terbakar, dan sebagian kulitnya meleleh berjatuhan di hadapanku. Aku tersadar, dan berlari menjauh darinya, dan dari semua orang-orang aneh itu. Tak ada jalan untukku keluar dari sini. Bas dipenuhi asap, hingga dadaku sesak. "Tolong, tolong, tolong," teriakku. Jari-jari yang terpanggang itu kini perlahan mendekapku, dan semuanya menjadi gelap. Aku tersadar, mataku terbuka perlahan. Tampak samar, kulihat ramai orang berkumpul di sekitarku. Sekuat tenaga, kuangkat tubuhku yang ternyata berada di pinggir sebuah jalan. Terdapat satu mobil polisi tengah menyelidiki yang terjadi. "Kamu sudah sadar? Jangan banyak bergerak dulu. Semalam kamu ditemukan pingsan di samping jembatan sungai itu," seorang wanita berbicara padaku, sambil menunjuk ke arah jembatan yang telah rusak dari arah belakangku. "Lalu kemana bis yang semalam itu?" tanyaku penasaran. Tiba-tiba wanita itu mengerenyitkan dahinya, seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ekspresinya. "Kamu menaiki bis Soraya warna putih itu?" tanya dia. "Iya." "Apa yang sebenarnya terjadi dengan bis itu?" tanyaku semakin penasaran. Sebenarnya bis itu tak pernah beroperasi lagi sejak terjadi kecelakaan 5 tahun silam. Karena kesalahan sopirnya yang mabuk, hingga bis tersebut menabrak pilar jembatan, dan akhirnya terbakar. "Semua penumpang tak ada yang selamat," ungkapnya. Kemudian wanita itu pergi, tapi seketika nafasku terasa begitu sesak. Tubuhku kembali jatuh seperti ada yang menarikku dengan kuat. Dan aku melihat sesuatu di sebelah tempatku berbaring. Aku menatap sosok pria misterius itu, yang tengah menatapku dengan bola mata berwarna putih sambil menyeringai.
Tiba-tiba bola matanya itu terlepas dengan darah kental menggelayut di wajahnya yang tak berdaging. Lalu, semuanya kembali gelap.